Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radija. Saya mahasiswi dari STMB Bandung Business School. Di dunia ini tentu saja segala sesuatu itu memiliki sejarahnya masing-masing. Sejarah sangatlah penting karena bisa dijadikan sebagai gambaran kehidupan manusia di masa lampau. Dapat menjadi pedoman dalam hidup. Tidak hanya sejarah manusia, sejarah ilmu akuntansi pun berguna sebagai acuan perkembangan akuntansi dari masa ke masa. Sejarah akuntansi dapat memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya. Sejarah akuntansi melakukan peran yang instrumental dalam memberikan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan akuntansi yang terjadi. Kaitan dengan praktek yang ada, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode yang digunakan di masa lalu. Akuntansi dapat disebut sebagai profesi yang paling tua di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai bukti sejarah yang ada. Sejarah dari perkembangan akuntansi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Sejarah perkembangan akuntansi dunia, yaitu yang pertama ada sejarah akuntansi periode Mesir. Pada masa itu, pencatatan dilakukan oleh orang-orang pada zaman Mesir kuno, di mana mereka menggunakan metode pencatatan untuk membantu dalam berdagang keluar daerah negara. Pencatatan dilakukan pada lembaran daun. Hal ini dilakukan pada saat manusia mulai mengenal uang. Metode pencatatan keuangan semakin banyak dikenal. Hal ini terbukti dengan adanya data sejarah tentang materi pelajaran pencatatan atau pembukuan yang ditulis dalam bahasa Arab. Mereka menghitung laba atau rugi dengan cara menghitung barang yang dibawa pada waktu berangkat berlayar dan barang yang dibawa pulang lagi pada saat selesai berlayar. Maka dari itu, perhitungan rugi laba hanya dibuat pada akhir suatu pelayaran. Pada metode Mesir, bukti sejarah menunjukkan gudang-gudang Mesir masa lalu dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti emas, gandum, permata, tekstil, bahkan hewan ternak yang menunjukkan adanya pencatatan atas transaksi-transaksi. Berdasarkan kisah tersebut dapat diketahui bahwa sistem pencatatan sudah ada sejak dahulu. Lalu ada sejarah akuntansi periode Babilonia. Pada masanya, ilmuwan melakukan pembongkaran ribuan tabel tanah liat di Babilonia. Didapati hasil dari penelitian tersebut menunjukkan sesuatu kesaksian yang besar tentang sistem pembukuan mereka. Dalam sistem akuntansinya, catatan-catatan umum kebanyakan ditemukan berupa penerimaan tabel-tabel. Tabel-tabel tersebut berisi catatan informasi berupa berapa jumlah uang dan barang yang diterima, nama orang yang memberinya, lalu nama orang yang menerimanya, tanggal kejadian. Ada juga tabel pengeluaran yang dicatat atas arus keluar dari perusahaan. Tabel pengeluaran tersebut terdiri dari daftar sejumlah uang dan kekayaan yang dibelanjakan sebagai hasil dari pengguna internal, pembeli dan kerugian. Tabel pengeluaran kadang diperlakukan sebagai suatu catatan tentang biaya. Laba dan produksi juga dicatat di dalamnya. Tabel laba biasanya meliputi apa laba yang diterima, siapa yang menerima, alasan-alasan untuk menerima. Sebuah catatan tentang obligasi telah dijaga dan terdiri dari informasi berikut: jumlah dan dasar dari komoditas atau uang yang dipinjamkan, tingkat bunga jika ada, nama debitur, nama kreditur, waktu pembayaran, spesifikasi mengenai metode pembayaran, saksi, dan tanggal. Sejarah akuntansi periode Cina. Akuntansi di Cina memiliki sejarah yang panjang. Fungsi akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dapat dilacak jauh ke belakang hingga tahun 2200 sebelum Masehi. Selama di dinasti dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putri-putri pada dinasti. Konfusius Muda 551 sampai 479 sebelum Masehi dulunya pernah menjadi seorang manajer gudang dan tulisannya menyebutkan bahwa
Pekerjaannya meliputi akuntansi yang seharusnya membuat catatan penerimaan dan pengeluaran setiap hari. Di antara ajaran-ajaran Konfusius, terdapat keharusan untuk memelihara sejarah dan catatan akuntansi dipandang sebagai bagian dari sejarah tersebut. Pada akhir tahun 1970-an, para pemimpin Cina mulai untuk mengubah ekonomi mulai dari perencanaan pusat bergaya Soviet menjadi lebih berorientasi pasar tetapi masih berada di bawah kendali Partai Komunis. Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Cina menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip maksime dan pola-pola yang dianut Uni Soviet, di mana negara mengendalikan hak untuk menggunakan dan distribusi seluruh alat produksi dan memberlakukan perencanaan dan kendali yang kaku atas perekonomian. Pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Ciri utamanya adalah orientasi manajemen dana yang mana dana diartikan sebagai properti barang dan material yang digunakan selama proses produksi. Perekonomian Cina paling tepat disebut sebagai perekonomian hibrid atau campuran, di mana negara pengendalian komoditas dan industri yang strategis. Sementara industri lain serta sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem yang berorientasi kepada pasar. Dengan adanya reformasi ekonomi di mana mencakup privatisasi termasuk pengalihan perusahaan milik negara menjadi perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan Cina yang mengeluarkan saham aturan akuntansi yang baru telah dikembangkan bagi perusahaan-perusahaan yang baru diprivatisasikan dan perusahaan-perusahaan independen dengan kewajiban terbatas. Lalu ada sejarah akuntansi periode Yunani. Pada periode Yunani, pemerintah membagi secara adil barang kepada rakyatnya. Pemulaan akuntansi mengawasi keseimbangan uang masuk, pengeluaran, dan berakhir pada keseimbangan. Pandangan terhadap akuntansi dalam sektor swasta ditawarkan dengan penemuan di Mesir atas Zenon Fournier yang merupakan dokumen dari abad ketiga sebelum Masehi. Waktu Mesir sebagai provinsi Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung, dokumen itu menghasilkan bukti bahwa adanya akuntansi Yunani abad keempat sebelum Masehi. Zenon adalah administrator saat itu. Setiap departemen bagian diatur oleh seorang supervisor yang meminjamkan akun sehari-hari dari aktivitas di bawah yurisdiksi pengaman terhadap dokumen-dokumen tertulis berisikan transaksi. Banyak di antara mereka meminjam uang dan aktiva lainnya yang menerima oleh kepala departemen. Catatan menunjukkan bahwa akun ini terdiri dari daftar kas dan aktiva lainnya, seperti makanan, minyak, baju, dan arus masuk serta arus keluar. Item yang sama dan total pengeluaran kemudian dikelompokkan bersama di dalam sebuah paragraf. Lalu yang kedua, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi di Indonesia sudah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan di masa yang lalu, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Zaman kerajaan dapat disebut menjadi pintu masuk bagi akuntansi untuk berkembang di Indonesia. Sejak tahun 1642, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Sayangnya tidak ada bukti yang menguatkan hal tersebut, sehingga awal dari penerapan akuntansi modern di Indonesia dimulai ketika masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1842. Ketika Gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran untuk garnison, dan pengiriman kapal di Batavia dicatat dengan menggunakan jurnal. Jurnal ini adalah buku untuk mencatat transaksi sebuah transfer ke jurnal sesungguhnya. Mereka juga menjelaskan cara penggunaan dari ledger atau buku besar. Catatan pembukuan menekankan pada mekanisme debit dan kredit berdasarkan praktik dagang untuk kepentingan perusahaan belanja
Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Pada akhirnya Jepang merubah segala bentuk sistem akuntansi Belanda. Sistem yang dirubah Jepang adalah sistem administrasi dan kekuatan ekonominya dilucuti, serta orang-orang Eropa yang saat itu memegang sektor penting untuk dialihkan kepada kepentingan peperangan. Orang-orang Jepang ditempatkan di posisi manajemen tingkat atas dan orang-orang Indonesia di posisi menengah dan bawah tanpa mengubah sistem pengetahuan akuntansi waktu era kolonial Belanda. Awalnya tidak banyak orang Indonesia yang terjun dalam bidang akuntansi. Walaupun ada, pada zaman penjajahan Belanda, mereka hanyalah merupakan tenaga-tenaga pembantu ataupun pelaksana. Melihat hal itu, seorang bernama Bapak Slamet mendirikan kursus-kursus untuk mengisi jabatan tadi yang didominasi oleh orang-orang Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, saat dirasakan sekali kekurangan tenaga akuntan, pada tahun 1947 hanya ada seorang akuntan berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Dalam masa perang kemerdekaan 1945 sampai 1950, kursus-kursus untuk mendidik tenaga di bidang akuntansi dilanjutkan. Di Indonesia sendiri, pendidikan akuntan dimulai dengan dibukanya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam tahun 1952. Pendirian jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini kemudian diikuti dengan pembukaan jurusan yang sama di fakultas-fakultas. Baik, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.